Perkenalkan, nama saya Diki Andriansa. NIM saya 1955201084. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Untuk soal nomor pertama, jelaskan konsep-konsep dasar teknologi informasi, dasar dan sejarah perkembangan komputer. Konsep dasar teknologi informasi yang pertama ada data. Data adalah fakta mentahan yang diolah menjadi informasi. Ini bisa berupa angka, teks, gambar, dan suara, atau bentuk lainnya. 2. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna atau kegunaan yang lebih besar. 3. Teknologi. Merujuk pada alat, mesin, atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi pembuatan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data dan informasi. 4. Sistem informasi merupakan rangkaian komponen yang bekerja sama dengan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, pengadilan, dan perkoordinasian dalam suatu organisasi. Dasar perkembangan komputer. Konsep komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 2. Generasi komputer. Berkembangnya komputer telah melalui generasi dimulai dari kelompok tabung vakum pada era 1940-an, sehingga komputer berbasis sirkuit terpadu pada era 1970-an dan seterusnya. Mikroprosesor. Kemunculan mikroprosesor pada tahun 1970, kemungkinan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau. 4. Meningkatkan kinerja. Seiring waktu komputer mengalami peningkatan kinerja yang signifikan baik dari segi kecepatan memproses, kapasitas penyimpanan maupun kemampuan grafis. 5. Pengembangan jaringan. Pengembangan komputer tidak hanya terjadi pada hal perangkat keras, tetapi juga mengembangkan jaringan komputer yang memungkinkan berbagai sumber daya informasi antar komputer. Sejarah perkembangan komputer. Pada zaman komputer, pada awalnya alat hitung sederhana seperti abakus digunakan untuk melakukan perhitungan. 2. Komputer mekanik. Charles Babbage menciptakan mesin alat tik pertama pada abad ke-19, tetapi tidak pernah diselesaikan sepenuhnya. 3. Komputer elektronik. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik pertama seperti ENIAC mulai dikembangkan menggunakan tabung vakum. 4. Transisi ke transistor. Pada tahun 1950-an dan tahun 60-an, menggunakan transistor mulai menggantikan tabung vakum, menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih handal. Era mikroprosesor. Pada tahun 70-an, kemunculan mikroprosesor kemungkinan komputer untuk menjadi lebih jangkauan dan lebih umum digunakan membawa era komputer pribadi atau personal komputer. Yang keenam, komputer modern. Sejak tahun 1980-an hingga sekarang, komputer terus mengalami peningkatan dalam hal kecepatan, kapasitas, dan ukuran. Sementara harga relatif tetap atau bahkan turun. Soal nomor 2, jelaskan dan uraikan jenis dan fungsi hardware pada komputer. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya, CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data. Ini menjadi instruksi dari program yang berjalan dan mengkoordinasikan aktivitas seluruh sistem. 2. Ada RAM atau Random Access Memory. Fungsi RAM adalah tempat menyimpan sementara untuk data instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan komputer untuk mengakses data dengan cepat dan efisien selama proses yang sedang berlangsung. 3. HDD atau hard drive dan solid state drive atau SSD. Fungsi HDD dan SSD adalah perangkat menyimpan utama dalam komputer. Mereka digunakan untuk menyimpan data, program, dan sistem operasi.
HDD merupakan piringan magnetik untuk menyimpan data, sementara SSD menggunakan chip semikonduktor yang membuat lebih cepat dalam akses data. 4. Ada motherboard. Fungsi motherboard adalah papan sirkuit utama tempat komponen lain seperti CPU, RAM, dan kartu ekspansi lainnya terhubung. Ini menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen hardware dan komputer. 5. Ada fungsi supply unit. Ada power supply unit atau PCU. Fungsi PCU menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen dalam komputer. Ini mengubah daya listrik dari sumber menjadi tegangan yang sesuai untuk digunakan oleh komponen-komponen lainnya. 6. Ada GPU atau Graphic Processor Unit, atau bisa disebut dengan video card. Fungsi GPU ini bertanggung jawab untuk memproses data grafik dan menghasilkan output visual pada layar monitor. Ini sangat penting dalam aplikasi grafik, permainan, dan memproses video. 7. Ada optimal drive, ada seperti CD, DVD, atau Blu-ray drive. Fungsinya, optimal drive digunakan untuk membaca dan menulis data dari dan ke media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray, meskipun semakin jarang digunakan karena popularitas media penyimpanan digital masih diperlukan dalam beberapa situasi. 8. Ada input device seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Fungsi input device digunakan untuk memasukkan data instruksi ke dalam komputer, contohnya termasuk keyboard, mouse, trackpad, dan mikrofon. 9. Output device. Ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Fungsi output device digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil memproses komputer. Contohnya termasuk monitor untuk tampilan visual, printer untuk mencetak dokumen, dan speaker untuk output suara. 10. Networking hardware. Fungsinya, komponen jaringan digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet. Contoh termasuk kartu antarmuka, jaringan, NIC, router, dan switch. Setiap komponen hardware dalam komputer memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda, dan mereka bekerja sama untuk membentuk sistem komputer yang lengkap. Soal nomor 3, jelaskan dan uraikan jenis dan fungsi software pada komputer. Yang pertama, ada sistem operasi atau operating system. Fungsinya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol sumber daya komputer serta menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan perangkat keras. 2. Aplikasi perangkat lunak atau software application. Fungsi aplikasi perangkat lunak adalah program-program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya termasuk perangkat lunak produktivitas dalam pengolah kata, Spearhead perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak mengeditan video, dan permainan komputer. 3. Utilities. Fungsinya adalah program-program kecil yang dirancang untuk membantu dalam manajemen dan pemeliharaan sistem komputer. Contohnya termasuk program antivirus, alat pemulihan data, alat pemadam komputer, dan alat pemantau kinerja. 4. Ada firmware. Firmware fungsinya adalah perangkat lunak yang tertanam di dalam perangkat komputer seperti BIOS pada motherboard atau firmware pada perangkat kerja lain. Ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi perangkat komputer saat komputer dinyalakan dan memberi contoh kontrol dasar pada sistem operasi. 5. Middleware. Fungsinya adalah perangkat lunak yang berada di antara aplikasi perangkat lunak dan sistem operasi, membantu dalam komunikasi dan integrasi antara aplikasi yang berbeda atau antar aplikasi dan perangkat keras. 6. Bahasa pemrograman dan alat pengembang perangkat lunak, software development tools. Fungsinya, bahasa pemrograman adalah aturan sintak dan simatik yang digunakan untuk menulis komputer, sedangkan alat pengembang perangkat lunak adalah program yang membantu programmer dalam menulis, menguji, dan mengolah kode program. 7. Ada sistem manajemen basis data. Fungsi sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mengakses basis data. Ini mungkin menggunakan untuk menyimpan, mengambil, memanipulasi data dengan cara yang terstruktur.
8. Sistem operasi jaringan. Fungsi sistem operasi jaringan adalah varian dari komputer operasi yang dirancang khusus untuk mengolah dan mengkoordinasi sumber daya dalam jaringan komputer seperti file, printer, dan layanan jaringan lainnya. 9. Sistem manajemen konten. Fungsi sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mengatur konten digital seperti situs web, blog, dan portal berita. Setiap jenis perangkat lunak memiliki peran yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu dan membantu penggunaan dalam mencapai tujuan mereka dalam menggunakan komputer. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan contoh pemanfaatan komputer untuk berkomunikasi dan jenis jaringannya. Contoh pemanfaatan komputer untuk berkomunikasi. Yang pertama ada email. Dapat menggunakan komputer untuk mengirim, menerima pesan email kepada individu atau grup. Ini adalah salah satu contoh metode komunikasi tertulis yang paling umum digunakan dalam bisnis dan pribadi. 2. Pesan instan. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau Messenger kemungkinan pengguna untuk komunikasi secara langsung melalui teks, suara, atau video komputer. 3. Video conference. Komputer dapat digunakan untuk melakukan panggilan video, konferensi virtual dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan atau Google Meet. Ini memungkinkan interaksi real time antara pengguna yang berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat ada sosial media. Melalui komputer, pengguna dapat mengakses platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, rekan kerja, serta berbagai konten multimedia. 5. Voice of Internet Protocol. Pengguna dapat menggunakan komputer untuk melakukan panggilan suara melalui internet menggunakan layanan VoIP seperti Skype atau Viber yang seringkali menawarkan biaya yang lebih rendah daripada panggilan telepon tradisional. Jenis-jenis jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, jaringan lokal yang menghubungkan komputer perangkat lain dalam area terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. 2. Biasanya menggunakan teknologi kabel seperti Ethernet atau nirkabel seperti Wi-Fi. WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang luas menghubungkan beberapa LAN melalui jaringan publik atau swasta. 2. Contohnya termasuk internet, jaringan telepon, atau jaringan perusahaan yang mencakup cabang di berbagai lokasi. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area metropolitan atau kota tertentu, biasanya digunakan oleh organisasi atau institusi di area geografis yang terkonsolidasi. 4. Ada PAN atau Personal Area Network, jaringan komputer yang terdiri dari perangkat-perangkat yang terhubung secara langsung melalui teknologi jaringan tanpa kabel dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya termasuk Bluetooth atau infrared. 5. VPN atau Virtual Private Network, jaringan pribadi virtual memungkinkan penggunaan untuk terhubung ke jaringan secara aman melalui internet publik, digunakan untuk mengamankan koneksi dan kemungkinan akses terhadap sumber daya jaringan dari lokasi yang jauh. Setiap jenis jaringan memiliki ciri khas, kegunaan, dan teknologi yang berbeda. Tetapi semua kemungkinan komputer antara komputer dan perangkat lain, baik secara lokal maupun melalui jarak yang jauh. Soal nomor 5. Jelaskan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang dan dapat memilih strategi dasar pemanfaatan komputer. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama ada kesehatan, sistem informasi kesehatan, penggunaan TI terhadap pencatatan data pasien, manajemen informasi medis, dan pengembangan solusi telemedikal. 2. Teknologi pemrosesan citra, diagnosis media menggunakan teknologi pemrosesan citra seperti MRI, CT scan, dan X-ray. 2. Ada pendidikan atau education, e-learning, penggunaan platform online, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis web, dan distribusi konten di pendidikan digital. Sistem manajemen pembelajaran menggunakan sistem manajemen pembelajaran LMS
atau untuk mengatur kursus materi dan evaluasi secara online. 3. Keuangan atau finance, perbankan online, layanan perbankan online, pembayaran digital, dan transaksi keuangan melalui internet. 2. Analisa keuangan, penggunaan perangkat lunak analisa data untuk prediksi pasar, manajemen risiko, dan pengembangan keputusan investasi. Strategi dasar pemanfaatan komputer. Yang pertama, ada implementasi sistem informasi, menerapkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan pengembalian keputusan. 2. Pengembalian aplikasi khusus, membangun aplikasi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan unit organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. 3. Pelatihan dan pengembangan SDM, memberikan pelatihan pengembangan kepada karyawan dalam menggunakan teknologi informasi agar mereka dapat memanfaatkan secara efektif dalam pekerjaan mereka. 4. Keamanan informasi, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan informasi yang tepat untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan sistem dari ancaman cyber. Soal nomor 6, jelaskan peran sistem informasi dalam bisnis. Pertama, mendukung mengambil keputusan. Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini dilakukan melalui pengolahan data, analisa, dan penyajian informasi yang relevan dan tepat waktu. 2. Meningkatkan efisien operasional dengan mengotomisasi proses bisnis yang mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. SI membantu meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, menggunakan sistem ERP dapat mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai departemen seperti produksi, keuangan, dan distribusi. 3. Memperbaiki komunikasi dan kolaborasi. Selain informasi, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara karyawan, tim, dan departemen dalam organisasi ini dilakukan melalui penggunaan alat komunikasi internal, platform kolaborasi, dan sistem manajemen proyek. 4. Mengoptimalkan pengolahan sumber daya, membantu dalam mengolah sumber daya organisasi seperti manusia, keuangan, material, dan lebih efektif. Contohnya, sistem manajemen sumber daya manusia membantu dalam rekrutmen, pelatihan, evaluasi karyawan, dan manajemen kinerja. 5. Meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan SI. Bisnis dapat meningkatkan pelayanan pelanggan melalui sistem pelacak pesanan, layanan pelanggan online, dan personal interaksi dengan pelanggan. 6. Memungkinkan informasi bisnis. Sistem informasi memberikan platform untuk inovasi bisnis dengan memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru, eksploitasi pasar baru, dan implementasi model bisnis yang lebih efisien. 7. Meningkatkan analisis dan prediksi dengan menggunakan teknik analisis data business intelligence. SI membantu bisnis untuk menganalisis tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional sehingga memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan perencanaan strategis yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.